Pada saat kita pengen mencapai sukses, yang menghambat itu pada saat kita sulit mengendalikan ego itu sendiri. Orang yang egonya terlalu besar ketika melihat orang lain sukses, dia merasa kayaknya aku deh yang lebih pantas dari dia. Kayaknya aku sama dia pinteran aku deh, kenapa dia yang lebih sukses, kenapa dia yang lebih dapat posisi itu. Nah, ini yang menghancurkan kita teman-teman, seolah suksesnya orang lain itu adalah sesuatu yang nggak dia dapetin dengan proses yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Alisa Channel. Kayaknya udah lama aku nggak nge-review buku ya. Mungkin bisa dibilang episode yang mana ya terakhir aku nge-review buku. Kali ini aku akan nge-review satu buku yang lagi relate banget dengan suasana isi hati. Nggak tahu kenapa. Ini sebenarnya buku yang udah lama aku baca, tapi aku bilang ke tim, aku mau dong review buku ini karena lagi sering banget dihadapkan pada situasi serupa ketika aku nggak bisa mengendalikan ego. Nah, ego yang dimaksud seperti apa? Oke, aku bahas dulu satu persatu ya. Jadi inspirasi aku ngebahas tentang ego ini adalah dari buku yang dituliskan oleh Ryan Holiday, yaitu Ego is the Enemy. Ada yang pernah nonton? Ada yang udah pernah baca maksud aku. Nah, mungkin udah pernah nonton juga di beberapa review buku ini dari YouTube channel yang lain gitu ya teman-teman. Tapi kali ini aku pengen ngebahas dari sudut pandangku sebagai analisa dan sebagai seorang psikolog. Di buku ini Ryan Holiday itu menceritakan bahwa kemanapun kita pergi, kita kadang lupa musuh terbesar kita tuh adalah di dalam diri kita sendiri, yaitu ego. Ego yang dimaksud ini adalah ketika kita merasa kita tuh lebih baik, lebih unggul daripada orang lain dengan kelebihan yang kita punya, kepentingan kita tuh jauh lebih penting, so it's everything about you. Padahal it's not everything about us, ya kan? Bahwa orang-orang yang punya ego ini tuh punya kepercayaan semacam dirinya yang lebih penting di atas segala-galanya secara berlebihan. Nah, ada 3 insight buku yang aku dapetin nih teman-teman. Pertama adalah pentingnya kita mengendalikan ego. Di buku itu diceritakan bahwa ada banyak tokoh-tokoh inspirasional seperti para CEO, kemudian para entrepreneur, terus juga ada perdana menteri yang pada saat dia menjabat sebenarnya karirnya bagus, tapi gara-gara dia kepleset dikit, dia lebih memilih selingkuhannya itu karena ego yang nggak bisa dikendalikan. Nggak lama kemudian karirnya hancur dan dia salah memilih pilihannya tersebut. Itu mungkin sekelumit cerita yang aku baca dari buku ini. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari seringnya kita itu dihadapkan pada situasi pada saat kita itu pengen mementingkan kebutuhan pribadi kita, seolah kebutuhan itu tuh di atas segala-galanya dan kita jadi kehilangan empati sama orang lain. Dan di dalam buku ini Ryan Holiday juga menjelaskan bahwa pada saat kita pengen mencapai sukses, yang menghambat itu pada saat kita sulit mengendalikan ego itu sendiri gitu. Nah, yang kedua, ternyata dari kegagalan yang kita punya, kegagalan orang lain, sebenarnya ego kita sedang dilatih untuk belajar sesuatu gitu. Jadi Ryan Holiday ini menggambarkan bahwa kegagalan itu adalah cara kita untuk mengembangkan diri teman-teman. Ketika kita gagal atau ketika orang lain gagal, itu proses kita untuk belajar hal baru. Nah, permasalahannya ego ini sering menghambat kita untuk mengakui bahwa kita gagal dan kita jadi sulit untuk mencoba lagi karena udah terlanjur ego yang dimenangkan di atas segalanya. Nah, yang ketiga, dalam buku ini juga dijelaskan nih insight yang aku dapetin ketika kita mengutamakan humility, be humble. Punya kerendahan hati dan terus mau belajar adalah salah satu kunci kita untuk bisa mengendalikan ego tersebut. Karena kalau kita nggak punya kerendahan hati, yang ada kita merasa kita tuh paling bisa, kita paling penting, dan kita paling berharga di atas segala-galanya. Nah, kalau teman-teman merasa seperti ini teman-teman, ternyata buku ini bisa membuat kita jadi terbuka pentingnya kerendahan hati kita, menerima proses kita untuk belajar hal baru. Tapi pertanyaannya nih, kenapa sih ego bisa menghancurkan kita? Ini juga sesuatu yang menurut aku bisa dapetin dari buku ini. Ternyata salah satunya adalah kesulitan kita untuk menerima feedback dari orang lain. Ternyata mendapatkan feedback itu nggak mudah. Cenderung kita merasa dikritisi, seolah kita yang paling salah, kita yang paling bodoh. Padahal sebenarnya pada saat kita menerima feedback, kita sedang belajar untuk bisa menerima bahwa citra diri yang kita tampilkan itu tidak harus selalu sempurna. Jadi pada saat menerima feedback ini salah satu cara kita untuk belajar mengendalikan ego kita. Yang kedua, ketika gagal, apa yang kita maknai? Mungkin kita akan merasa terbatas karena kita udah pernah gagal dan kita nggak mau coba lagi. Terus belajar ini adalah salah satu kuncinya nih teman-teman untuk bisa paham bahwa kalau kita nggak mau mengendalikan ego, lama-kelamaan kita bisa hancur atas apa impian yang mau kita capai. Nah, yang ketiga,
perasaan terbatas kreativitas dan secara inovasi. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa orang-orang yang mungkin egonya sangat besar, dia seperti sulit menerima satu perubahan. Jadi kreativitas dia terhambat atas masukan-masukan atau inovasi yang terjadi di luar sana. Dalam pikirannya, kreativitas itu sebatas yang dia rasa bagus, yang dia rasa pas. Jadi inovasi juga nggak akan bisa muncul bagi mereka yang egonya terlalu besar. Nah, dari buku ini juga ter-highlight nih, kenapa ego menghancurkan kita. Kesulitan menerima suksesnya orang lain itu ternyata juga nggak mudah. Orang yang egonya terlalu besar ketika melihat orang lain sukses, dia merasa kayaknya aku deh yang lebih pantas dari dia. Kayaknya aku sama dia pinteran aku deh, kenapa dia yang lebih sukses, kenapa dia yang lebih dapat posisi itu. Nah, ini yang menghancurkan kita, teman-teman. Seolah suksesnya orang lain itu adalah sesuatu yang nggak dia dapetin dengan proses yang panjang. Jadi jatuhnya kita akan iri dan kita jadi akan ego yang semakin tinggi bahwa kita itu pantas mendapatkan yang dia dapetin. Nah, apa yang terjadi? Pasti kita jadi gampang stres kan lihat orang lain senang, dan kita akan gampang senang lihat orang lain susah. Nah, yang terakhir nih, paling parah adalah ego ini bisa menghancurkan kita, karena kalau ego itu terlalu besar, kita jadi sulit menjalin relasi dengan orang lain. Sulitnya atau terhambatnya hubungan baik dengan orang lain ini bisa membuat kita menjadi orang yang tidak akan bisa bahagia dalam hidup, dan bahkan kita akan merasa sendirian di dalam kehidupan ini. Dalam buku ini dijelaskan bahwa dalam kehidupan manusia akan menghadapi 3 fase kehidupan. Fase pertama adalah aspiration. Di situ Ryan Holiday menuliskan bahwa aspiration ini adalah fase di mana seseorang sedang mengalami satu perjalanan menuju sukses. Nah, tapi ego ini menjadi salah satu yang bisa mendukung atau menghambat dia mencapai aspirasi hidupnya. Nah, gimana sih supaya ego ini bisa membantu seseorang menemukan aspirasi hidupnya? Karena aspirasi ini adalah fase pertama sebelum menuju sukses, di mana sukses akan menuju pada satu titik kita mungkin akan gagal. Oke, satu-satu aku bahas nih. Aspiration ini menjadikan kita lebih sehat kalau kita bisa membangun ambisi yang sehat. Nah, kadang ego yang terlalu tinggi akan membuat kita jadi sulit untuk set aspirasi itu gitu. Kenapa? Karena ego itu akan membuat kita terperangkap dalam tujuan-tujuan yang sifatnya temporer, seperti pengakuan, ketenaran, kekayaan. Ya nggak salah sebenarnya kita ingin mendapatkan itu semua. Tapi kalau itu terlalu tinggi, ego kita mendorong kita ke sana, khawatirnya kita akan nggak sampai ke tujuan dan kita jadi lupa bahwa ambisi yang sehat itu harus disertai dengan kebermaknaan, kebermanfaatan yang sifatnya nggak akan terukur dengan apapun. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya kekayaan, ketenaran tuh jatuhnya the more we have and the more we want, nggak pernah cukup. Nah, makanya Ryan Holiday menuliskan tuh kalau ego tuh kadang membuat kita jadi nggak pernah cukup itu tadi. Makanya penting untuk membangun ambisi yang sehat. Lalu yang kedua, gimana ketika kita dalam fase mencari aspirasi hidup ini perlu belajar dari orang lain. Nah, kadang musuh terbesar ego ini adalah ketika kita itu sulit mengakui orang lain yang lebih sukses tadi, kayak aku jelasin di awal. Dan bahkan ketika mendapatkan feedback, seolah feedback itu menghancurkan kita, menyerang harga diri kita, padahal sebenarnya kita bisa belajar dari siapapun juga kan. Lalu supaya aspirasi ini bisa membuat kita sehat, ego ini perlu ditemukan dengan sesuatu yang mungkin sering sekali dilanda oleh teman-teman nih di era medsos sekarang kan. Pengakuan tuh penting, pola asuh mungkin juga menjadi pengaruh, mengatasi rasa spesial. Rasa spesial ini tuh kayak bisa dirasakan oleh semua orang dan kita wajar memiliki perasaan tersebut. Tapi kalau egonya terlalu tinggi dan terlalu berlebihan, seolah kita jadi lupa bahwa kita nggak satu-satunya orang yang paling spesial di dunia. Jadi akhirnya kita jadi sombong, kita jadi sulit menghargai orang lain, dan kita jadi nggak memberikan respect kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, yang terakhir nih teman-teman, pada saat kita mampu bisa membuat ekspektasi yang realistis. Ego ini kadang mendorong seseorang untuk kurang terus kan, jadi akhirnya ekspektasi kita terlalu tinggi dan kita jadi sulit mencapai titik sukses dari proses mencari aspirasi dalam hidup. Nah, fase kedua dalam hidup manusia yang kadang sering sekali berbenturan dengan yang namanya ego, dalam buku ini dituliskan adalah fase sukses. Hati-hati ketika dihadapkan pada sukses, manusia itu kadang suka lupa karena dia merasa dulu dia pengen mencapai A, udah dapet A kayak kurang terus, kayak how far is too far, sampai kapan sih? Sampai akhirnya sukses ini kalau egonya terlalu tinggi akan dihadapkan pada situasi lelah sendiri, ya kan? Jadi apa yang bisa kita lakukan teman-teman?
menjaga kerendahan hati kita dalam sukses itu. Jangan pernah lupa bahwa suksesnya kita itu bukan karena kita sendiri, tapi karena orang-orang di sekitar kita, karena mungkin kemudahan-kemudahan yang kita dapetin dari doa orang lain, dari bantuan orang lain. Nah, ini salah satu cara kita untuk bisa mengelola ego di saat sukses. Dan yang kedua, pada saat kita sukses terlalu cepat, ternyata Ryan Holiday juga menemukan beberapa kondisi ketika seseorang terlalu cepat gitu ya suksesnya ya, egonya akan dibenturkan semakin tinggi gitu, karena akhirnya dia merasa cepat puas dan gak mau belajar lagi. Terus dia juga menghindari gagal saat dia sukses. Akhirnya mungkin bisa jadi ego yang terlalu tinggi membuat dia melakukan segala cara, bahkan sampai kehilangan akal sehat gitu, dan untuk menutupi egonya karena gengsi dia pengen terlihat tetap sukses. Ini tuh kayak relate banget sama kita semua, bahkan aku sendiri ya teman-teman. Jadi kadang sukses itu bisa menghancurkan diri kita kalau kita nggak punya kemampuan mengendalikan ego. Ego yang dimaksud tadi aku highlight lagi adalah ketika kita merasa kita itu istimewa, unggul, lebih baik dari segalanya. Seolah pada saat sukses kita tuh merasa paling hebat. Ini bahaya banget teman-teman. Banyak orang-orang sukses yang dituliskan di dalam buku ini yang hancur karena gagal mengendalikan egonya saat mereka sedang sukses. Ada siapa aja sih? Salah satunya adalah John DeLorean. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang kisah John, seorang tokoh bisnis yang sangat terkenal di dalam industri otomotif. Holiday ini dia cerita gitu bahwa egonya tuh sangat mempengaruhi keputusannya dalam bisnis, sampai akhirnya dia gagal untuk bisa menghandle perusahaan mobil DeLorean. Mungkin teman-teman tahu ya, ini mobil asing gitu, mobil luar. Dan ada juga kisah yang lain dari Howard. Howard ini tuh adalah seorang dia ahli bisnis dan produser film terkenal, dan buku ini juga menuangkan gimana egonya si Hughes ketika dia menghancurkan karirnya karena mengarahkan jalan untuk dia tuh nggak mau bersosialisasi dengan orang-orang lain. Jadi dia mengisolasi dirinya karena ego itu sendiri. Terus ada juga cerita soal Katharine Graham. Di sini kita tahu bahwa seorang Katharine adalah penerbit wanita yang memimpin The Washington Post. Mungkin everybody knows The Washington Post, salah satu media paling terkenal di Washington DC. Dan ketika Graham ini melawan egonya, ketakutannya ketika mengambil langkah yang berani dalam dunia bisnis yang sangat didominasi oleh laki-laki. Jadi banyak banget nih kisah-kisah orang-orang yang sukses yang akhirnya dia itu harus melawan ego dan ketakutannya dia sendiri. Nah, tapi ternyata teman-teman, kita juga bisa belajar dari kisah-kisah orang sukses tadi, bagaimana di tengah sukses kita bisa memelihara rasa lapar kita dan haus terhadap ilmu baru, pengetahuan dan pengalaman baru. Jadi kita terbuka atas sesuatu yang mungkin tidak biasa, tapi kita terus berjalan menuju aspirasi hidup yang kita punya. Nah, yang terakhir adalah kegagalan. Mungkin gak banyak orang yang mau menghadapi fase ini, tapi ternyata di dalam fase tersebut justru kita sedang berhadapan langsung dengan ego terbesar kita. Seolah pada saat kita gagal, kita tuh selalu berusaha menyalahkan keadaan, dan yang paling parah adalah pada saat gagal kita tetap sombong. Gimana sih menjaga humility atau humble itu pada saat kita gagal? Kalau orang yang sombong ketika gagal dia akan menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan, seolah dia nggak terima dengan kegagalan tersebut. Dan kegagalan yang dia hadapi itu adalah musuh terbesar yang paling membuat dia merasa paling gengsi kalau sampai ada orang lain yang tahu kalau dia gagal. Ini tuh kayaknya relate dengan kita semua. Nggak mungkin ada manusia yang nggak pernah gagal, bener nggak sih? Tapi kalau kita mau bisa mengendalikan ego kita terima dulu kegagalan tersebut. Justru malah gagal itu menjadi peluang kita untuk belajar hal baru. Dan kadang kita juga bisa belajar dari kisah orang lain yang gagal. Tapi kalau kita memaknai kegagalan sebagai sesuatu yang dihindarkan, yang akhirnya pada saat ego ini berhadapan dengan kegagalan, justru pelajaran atau guru terbesar dalam hidup kita kan bukan hanya sukses, tapi gagal ini. Aku sebelumnya sempat membahas tentang ambisi gitu ya, cewek-cewek ambis. Pada saat aku belajar soal ambisi ini tuh, jujur inspirasiku adalah dari buku ini. Jadi ternyata ketika kita punya ambisi, energi terbesar adalah habis untuk mengendalikan ego. Ego yang mungkin dimiliki oleh diri kita sendiri, musuh terbesar kita, bukan dari orang lain. Dan kadang ego ini muncul pada saat kita sukses dan pada saat kita berhasil.
Jadi teman-teman, kalau dilihat dari buku ini, aku jadi bisa mengambil satu poin yang menarik, bahwa ego terbesar adalah pada saat kita memiliki arogansi terhadap ego yang kita punya. Seolah self-centered itu menjadi salah satu konsep dalam kita menjalani kehidupan. Aku yang paling sukses, aku yang paling gagal, aku yang paling menderita, aku yang paling dan yang paling istimewa. Boleh perasaan itu kita jaga, tapi kalau berlebihan ini akan menjadi penghambat suksesmu. Makanya nggak heran kalau banyak orang-orang yang mohon maaf pintar secara akademik tapi dia nggak punya intellectual humility, kerendahan hati dalam mengelola ilmu yang dia punya. Itu bukan karena dia nggak bisa, karena dia gagal untuk bisa mengenali ego dan mengendalikan egonya. Aku belajar banget teman-teman, semakin kita belajar sesuatu, semakin kaya ilmu kita, semakin tinggi cara kita untuk bisa bicara sama ego yang ada dalam diri sendiri. Enemy, musuh terbesar diri adalah pada saat ego kita terlalu tinggi untuk menerima sukses dan gagalnya diri kita dan sukses dan gagalnya orang lain, sehingga kita nggak pernah tahu aspirasi terbesar hidup kita itu apa. Nah, kesimpulannya apa sih yang paling ngena dari buku ini? Kalau teman-teman masih merasa sulit mengenali dan mengendalikan ego yang kamu punya, coba jawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah kamu selalu merasa paling istimewa, yang paling superior tanpa melakukan apa-apa? Yang kedua, apakah kamu betul-betul membutuhkan pengakuan dari orang lain dari setiap apa yang kamu lakukan? Dan yang ketiga, apakah ini ambisi atau sekedar menjaga gengsi? Boleh percaya diri, tapi kalau itu berlebihan, jatuhnya kamu memaksakan dirimu. Coba kenali lagi egomu. Ajak dia bicara, kendalikan dia untuk bisa membuatmu menghadapi sukses dan gagal dalam hidup. Semoga ringkasan buku ini bermanfaat buat teman-teman, karena jujur aku merasa baca buku ini tuh relate banget sama kehidupanku belakangan ya, dan mungkin kehidupan kita ke depan akan berhadapan dengan yang namanya ego. So kalau kamu sekarang lagi ngalamin titik terendah, don't blame others. Lihat egomu, musuh terbesar justru ada dalam diri kita, ego kita sendiri. Thank you for watching. Kalau kamu punya komentar atau tanggapan atau ada yang udah pernah baca buku ini juga, boleh dong kasih pendapat kamu di bawah ini. Kalau kamu suka sama video ini, share yang sebanyak-banyaknya. Boleh kamu upload di medsos kamu, tag aku ya di analisa.widyaningrum, atau kamu juga bisa lihat APDC Indonesia, karena di situ kamu bisa dapetin banyak konten-konten yang mungkin relate sama prosesmu menemukan diri, mengembangkan diri, dan mengendalikan ego yang kamu punya. Thank you for watching. Bye bye.